Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Ini hari Minggu pertama di bulan ke-6, bulan Juni tahun 2024. Kita membaca bagian Alkitab yang cukup panjang, 2 perikop dengan 57 ayat, sebuah kisah tentang Yusuf. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah bermimpi. Ada yang beranggapan mimpi itu bunga tidur saja, jadi terhadap pengaruh biasa-biasa saja. Ada yang beranggapan mimpi itu satu pergumulan yang tersimpan di alam bawah sadar, kemudian keluar dalam mimpi. Jadi orang bilang ada banyak beban, jadi mimpi begitu. Tapi ada juga yang senang dengan mimpi, karena itu angka-angka togel. Dan ada juga ibu bapak saudara yang melihat mimpi sebagai sebuah visi masa depan, pesan dari Tuhan tentang masa depan. Itu sebabnya orang bisa gelisah dengan mimpi. Aduh, saya mimpi begini, dia mau arti apa ya? Nanti apa yang terjadi ya? Ada ketakutan, ada kegelisahan ketika memimpikan sesuatu. Fir'aun gelisah dengan mimpinya. 2 kali ia bermimpi. Ia sudah memanggil para ahli dan orang-orang berilmu di Mesir, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya itu. Lalu juru minuman ingat pada Yusuf. Dia menceritakan tentang Yusuf yang pernah mengartikan mimpi juru minum dan juru roti istana, dan mimpi itu terjadi sebagaimana yang Yusuf artikan. Padahal 2 tahun sudah berlalu, seolah-olah Yusuf dilupakan, tetapi tidak oleh Tuhan. Waktu Tuhan terjadi bagi Yusuf, sehingga Yusuf dibawa menghadap Fir'aun. Dan Yusuf dapat mengartikan mimpi Fir'aun, sebagaimana yang kita baca tadi, tentang kelimpahan, tentang kelaparan yang akan terjadi dalam masa 7 tahun. Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi Fir'aun, tapi Yusuf juga menyampaikan strategi penataan ekonomi supaya Fir'aun bisa bebas dari bahaya kelaparan sesudah 7 tahun kelimpahan. Dan Fir'aun, ibu bapak saudara, bukan saja mengakui dan menerima perkataan Yusuf, tetapi Fir'aun juga menyebut Yusuf sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Luar biasa ibu bapak saudara. Fir'aun orang Mesir, ia bukan orang Israel, tetapi dia dapat melihat di dalam diri Yusuf Roh Allah bekerja. Fir'aun lalu memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Yang membedakan hanya tahta dari Fir'aun. Kuasa itu ada pada Yusuf. Yusuf beroleh fasilitas jabatan, materai, cincin materai dilepas dari tangan Fir'aun untuk dikasih kepada Yusuf. Pakaian jabatan, kereta kuda, kuasa untuk mengatur, untuk memerintah, dan rasa hormat dari seluruh negeri Mesir kepada Yusuf. Yusuf dapat istri, dapat berkat anak-anak Manasye dan Efraim. Dari seorang tahanan, kemudian menjadi penguasa. From zero to hero. Dari yang tidak ada apa-apa, yang tidak penting, yang tidak dipandang, kemudian yang diperhitungkan. Yang penting, Yusuf menjadi berkat bagi Mesir, bagi Israel, bagi seluruh bumi, seperti yang disebutkan di dalam teks kita. Nah, tema kita hari ini, ibu bapak saudara, misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Seperti tema ini, kita melihat bagaimana Tuhan memakai Yusuf sebagai alatnya. Tuhan pakai Yusuf sebagai alat pemulihan, sebagai pemberdayaan yang Allah kerjakan bagi Mesir dan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Yusuf tidak sombong, ibu bapak saudara. Yusuf tidak sombong dengan apa yang dimilikinya, baik kemampuannya untuk menafsir mimpi,
tetapi juga jabatan yang diperolehnya. Yusuf bilang untuk Firaun, bukan sekali-kali aku, tetapi Allah. Yusuf mengakui semua karena Allah. Yusuf mengakui kemampuannya tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena Allah selalu menyertainya, karena roh Allah memimpinnya, ia beroleh hikmat dan pengertian untuk menyingkapkan mimpi. Bapak saudara, ingatlah juga bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita miliki di dunia ini yang dapat membuat kita sombong di hadapan manusia yang lain. Tidak ada yang bisa kita sombongkan untuk orang lain. Jabatan kita, gelar pendidikan kita, kekayaan kita, status sosial kita, kita harus mengakui, ibu bapak saudara, bahwa semuanya itu karena Allah menyertai kita. Itu berkat dari Allah yang harus dipakai sebagai alat berkat supaya kita juga menjadi alat Tuhan dalam pemulihan dan pemberdayaan bagi orang lain. Walau dapat jabatan besar, walau pegang kuasa penting, tapi Yusuf sadar bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Yusuf tidak terlena dan melupakan Tuhan. Dan itu tergambar dari cara Yusuf menamai kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Pemberian nama itu mengandung pengakuan tentang campur tangan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan bagi Yusuf. Itu kunci menjalani kehidupan hanya dengan mengandalkan Allah. Kita melihat, ibu bapak saudara, Yusuf menggunakan kuasa jabatannya dengan benar. Ini pesan penting bagi kita. Di saat dunia saat ini ada orang berlomba-lomba untuk jabatan tertentu, tetapi kemudian kuasa jabatan itu dipakai untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri. Mari kita ingat, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menggunakan hidupnya, akan menggunakan kerjanya, akan menggunakan jabatannya untuk jadi berkat. Kita juga belajar dari Yusuf bahwa krisis tidak selalu untuk menghancurkan kita. Yusuf meskipun di penjara, padahal masuk penjara juga karena difitnah, tetapi dia tidak marah, tidak meratapi nasib dan dengan menyesal. Ia menggunakan potensinya di dalam penjara untuk menolong orang lain. Yusuf yang muda itu menempuh perjalanan yang tidak mudah, jalan panjang yang penuh liku-liku, difitnah, dipenjarakan 13 tahun lamanya, diproses dalam hidup yang sangat tidak menyenangkan. Kita ini 1 minggu, 1 bulan, susah sedikit saja kita sudah mengeluh. 13 tahun ibu bapak saudara mengalami proses yang tidak mudah. Tapi memang rancangan Tuhan sulit untuk dipahami. Ternyata krisis dalam hidup Yusuf adalah sebuah proses Tuhan untuk membentuk Yusuf, untuk mempersiapkan Yusuf menjadi sebuah pribadi yang luar biasa. Jadi pandanglah segala sesuatu di dalam hidup kita, bahkan krisis yang terjadi sebagai sebuah proses dari Tuhan. Asalkan krisis dan yang tidak menyenangkan itu bukan karena dosa yang dengan sengaja kita lakukan, maka krisis itu akan menjadi sarana untuk membentuk ketaatan, untuk membentuk kesetiaan, menjadi sarana pemurnian hati dan diri kita, menjadi sarana pembentukan karakter anak-anak Tuhan. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu percaya bahwa rancangan agung Tuhan tidak dapat dibatasi oleh baik buruknya pengalaman hidup. Tuhan mampu mengangkat seseorang dari dunia yang hitam sekalipun untuk membuatnya bersinar dengan terang. Itu yang dilakukan bagi Yusuf. Jadi itu juga bisa terjadi bagi setiap kita. Hidup Yusuf, hidup yang mengandalkan Tuhan, bukan hidup yang mengandalkan
butuhkan adalah percaya penuh kepada Allah. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan, orang yang bergantung pada Allah akan mengalami kuasa mujizat Allah. Sebagaimana kuasa Tuhan mengubah Yusuf, kuasa Tuhan yang sama itu juga dapat mengubah hidup saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Allah memimpin hidup Yusuf. Perjalanan sengsaranya di Mesir ternyata menjadi berkat besar bagi Mesir, bagi Yakub dan keturunannya, bagi Israel, bagi bangsa-bangsa masa itu. Yesus, juru selamat kita, juga menempuh perjalanan sengsara Via Dolorosa yang menjadi berkat penebusan dan keselamatan bagi kita. Jadi mari sekarang Ibu Bapak Saudara, oleh Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita, berilah diri dipimpin sepenuhnya oleh Allah. Jangan harta dan kesuksesan membuat kita terbuat lalu melupakan Tuhan. Tapi jangan juga kesulitan dan pergumulan membuat kita putus asa dan hidup tanpa pengharapan. Tuhan sedang meredam kehidupan kita. Ia dapat mengubah hidup kita. Ia dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Fir'aun, juru minuman, Yusuf dapat dipakainya. Demikian juga saya dan Ibu Bapak Saudara. Apapun dapat dipakainya untuk menyatakan kehendaknya, termasuk mimpi. Maka pekalah dalam menjalani kehidupan. Pekalah untuk mendengar suara Tuhan. Berilah diri dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk misi pemulihan, sebagai alat untuk pemberdayaan bagi banyak orang, sebagai alat berkat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saja. Amin.